ditahan sama Jibril. Enak kan mau megang-megang aja. Ya. Ditegur tuh Nabi Allah Adam alaihissalam, baik tidak di kitab-kitab. Iya. Kenapa Jibril? Ada apa? Kalau kamu megang sama Hawa, megang Hawa, itu ada ijab kabulnya. Harus ada ijab kabulnya. Apa ijab kabulnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada ijab kabulnya. Makanya orang kalau nikah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkahtuka wa zawwajtuha bil malil mazkur naqdah. Selesai. Dia Nabi Allah ada itu kaget. Siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ditanya. Siapa itu Muhammad ya Jibril? Sampai Nabi Allah Adam kaget. Itu bendera di arasnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Allah nyatakan di 3 kitab Taurat, Zabur, sama Injil. Ini yang dibacakan oleh Ustaz Munawir. Ya, Maulid Ad-Dibai. Iya, Maulid Ad-Dibai. Itu Ka'ab bin Akhbar. Itu cerita itu. Ka'ab bin Akhbar. Al-Hadis Tsani. An Atha bin Yasar an Ka'ab bin Akhbar. Di sana diceritakan bahwa orang tuanya sebelum meninggal dunia ditaruh kotak itu. Ditaruh kotak. Kamu jangan nyentuh ini kotak. Jangan nyentuh ini kotak. Didiamin, namanya anak ya patuh sama orang tua. Iya. Cinta sama orang tua enggak dibuka. Sampai akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia dibuka itu kotaknya, dibuka. Ternyata nanti akan lahir di akhir zaman. Ada seorang nabi dan rasul utusan namanya Ahmad atau Muhammad. Dinyatakan di situ di kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam kitab juga ada. Di dalam kitab Durratun Nasihin dan kitab-kitab lainnya, Nabi Allah Musa pengen menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan aku umat Muhammad. Kenapa? Karena setiap ibadah amalia satu waktu saja Allah balas dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Barang siapa yang membawa 1 kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Lalu bagaimana Nabi Allah Musa kagak senang? Nabi Allah Musa ibadahnya 50 waktu, tapi dibalas hanya 1. Tapi Rasulullah, umat Rasulullah, bukan dari 4 rakaat itu salat zuhur, bukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Dari 1 dia rakaatnya itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Bukan 1 waktu. Zuhur misalnya kan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Tapi dikerjakan 4 rakaat ini dia mendapatkan dari 1 rakaat itu 10 kebaikan. Berarti kalau 4 rakaat 40 kebaikan. Lah bagaimana kagak demen? Nabi Allah Musa, ya Rabb, udah dah, biarin saya nggak jadi rasul. Ya, nggak jadi nabi dah. Yang penting saya ketemu Rasulullah. Jadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi itu Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah kita ini udah dijadiin umat Rasulullah, sholat juga kagak, miskin juga, doa ogah. Nah coba bagaimana mau nyari berkah dari Rasulullah? Kalau ingin naik pangkat derajat dan semuanya aulia Allah, naik derajat pangkat itu menjadi sultan yang alias Syekh Abdul Qadir Jailani. Pangkat kenapa? Karena dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi
ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Itu salawat Fatih. Jadi kalau aulia Allah menjadi kekasih Allah, pengen naik derajatnya, dia baca salawat Fatih, itu wajib. Wajib karena salawat Fatih ini langsung dari Allah Rabbul Izzati, diturunkan kepada Jibril, diturunkan kepada Muhammad SAW, dan langsung diajarkan kepada zuriyahnya, namanya Al-Syekh Al-Sayyid Abul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi Thariqat Tijaniyah. Saya bertanya kepada kiai saya, kepada teman-teman saya yang katanya kiai saya nggak senang Thariqat Tijaniyah. Ternyata kiai saya itu Kiai As'ad Syamsul Arifin waktu masih di Arab Saudi. Beliau dilahirkan di sana. Ya, itu ada mursyid, semuanya 40 mursyid mengijazahkan thariqatnya. Suatu ketika beliau bercerita kepada santrinya, wahai santriku, kalau kamu mengamalkan dari 40 tahun thariqat satu saja, namanya thariqat Naqsabandi, maka akan hilang semuanya santri saya. Nah, terus bagaimana kayak kalau datangnya cuma ngaji doang? Dia baru mengamalkan thariqat Naqsabandi. Iya. Makanya udah jangan ngamalin itu dah. Ngamalin ratib saya saja. Ratibul Haddad. Saya mengamalkan di sini. Waktu di kanan samping saya mengamalkan ratibul Haddad. Saya mengamalkan pas masuk ke Sungai Atap. Karena top ini di kampung. Iya. Kalau sini mah biasa. Di sono kampung Sungai Atap topnya top kampung. Kalau di kampung saya nggak berani situ. Iya. Makanya saya baca ratibul Haddad. Nah itu kayak saya, beliau ternyata paling senang dengan namanya Thariqat Tijaniyah. Yang tadi salawat Fatihnya itu. Ya. Nah, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wali kutub karena beliau cinta dengan Thariqat Tijaniyah. Dan saya alhamdulillah diijazahkan, langsung dipanggil oleh Kiai Buntat, Kiai Khawas itu. Ustazah, udah waktunya mengamalkan Thariqat Tijaniyah. Akhirnya saya ke sana, langsung dikasih ijazahnya. Nah kalau saya, alhamdulillah semuanya saya nggak pernah minta, tapi semuanya pada ngasih ke saya. Alhamdulillah saya sudah laksanakan 2 tahun ini perjalanan ini. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan semuanya. Jadi kalau ingin mengamalkan salat Fatih, saya ijazahkan sekarang. Dan masih kita bareng-bareng membaca salat Fatih, dan saya ijazahkan sekarang. Siapapun yang mau baca itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia yang teristimewa. Beliau manusia yang teristimewa. Beliau manusia yang teristimewa. Barang siapa yang bersama kepada beliau, insya Allah bakal nyambung tuh namanya. Terus disebutkan. Nanti di yaumil qiyamah dipanggil, ya. Ini membaca wanita tiba. Panggil namanya, sama abah-abahnya. Bukan anaknya saja. Dipanggil namanya, dipanggil sama Rasulullah. Yang baca mulai tiba, sini, dipanggil. Karena waktu itu saya pernah baca berjanji sama orang tua saya. Ya, pernah berjanji, bukan nggak ada keistimewaan, ada, tapi nggak begitu cepat. Gitu. Gregetnya nggak begitu cepat. Setelah itu saya baca Maulid Ad-Dibai. Tahu-tahu saya pegang, alhamdulillah Allah kasih hafal. Maulid Ad-Dibai itu ternyata cepat saya hafalnya. Saya senang. Nggak lama 5 bulan, ada yang berangkatin pergi umrah.
Pagi-pagi lagi ngobrol sama Abeh, datang tamu, assalamualaikum, salam. Jadi saya mau berangkat. Mana? Umroh sama saya? Bukan. Sama siapa? Itu bisa dulu. Bener bang? Iya. Ternyata istimewa. Maulid Ad-Diba itu istimewa. Apalagi kalau sudah nyentuh pada hati, berujuk. Itu air mata udah kayak ini aja, berujuk kayak nggak berasa. Udah Rasulullah udah hadir. Gitu. Makanya di sana itu kalau acara Maulid, siapapun yang datang, itu insya Allah kabul aja. Semuanya, karena saya hanya meminta kepada Allah, yang kabulkan Allah, yang berikan cinta ridhonya Rasulullah, insya Allah kabul semuanya. Datang janda ke rumah situ acara Maulid, pulangnya nggak lama sebulan kawin. Kawin yang benar sih kamu. Iya, aki-aki saya tanya Ki, bang, bapak ini kayak nggak pernah datang acara Maulid, jibloh, gue sering datang di pojokan. Iya, pagi itu dia ngomong, sudah jibloh deh. Asal gue datang, ngobrol aja. Iya, itu tanah gue laku sebelah sana. Subhanallah. Jadi emang kita doain semua, kita tinggal minta doa sama Allah. Iya, kita berkeinginan semuanya Allah yang mengabulkan. Kenapa? Karena kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah ketika habis saya ngomong di blog, lu nggak pernah baca berzanji lagi Mang Amsil? Be, kalau saya baca berzanji be, badan saya meriang. Ini benar. Oh, badan saya meriang be, bibirnya kagak ada. Iya, tapi kalau saya baca Maulid Ad-Diba be, iya, Maulid Ad-Diba saya baca pagi nih. Iya, tengah hari nelfon di blog malam, udah gede sejuta. Benar kejadian. Iya, saya cerita ini benar-benar agar supaya senang dengan Maulid gitu. Agar supaya senang dengan bacaan salawat kepada Rasulullah. Karena apa? Semuanya bakal dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena lantaran kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dari sekarang kita ini Rasulullah. Ya, selama waktu jangan tinggal jangan. Cinta sama Rasulullah, bacaan banyak salawat. Ya Rasulullah, panggil saya Rasulullah. Ya Rasulullah, panggil saya biar bisa pergi haji, pergi umroh. Gampang rezekinya semuanya. Allah bakal kasih gampang. Allah bakal kasih kenapa? Karena kita cinta sama Rasulullah. Cinta bakal dibalas dengan cinta. Enggak mungkin orang cinta bakal dibalas kesal. Saya mau nanya, ada nggak orang cinta dibalas kesal? Ada nggak? Nggak ada. Pasti orang cinta dibalas dengan cinta. Apalagi Rasulullah. Ummati. Jangan. Sini ummati. Datang kemari kepadaku. Minta doa. Kepada Allah. Engkau bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kita niatkan diri kita agar selalu cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah nih, ya dari awal mengawali saya di sini, ya kalau dulu kan abis saya bawa jamaah haji loh, sekarang saya bawa jamaah umroh, ya dari mulai Dr. Haji Master nih, warganya 5. Mudah-mudahan semua orang kampung sini bisa pergi umroh, bisa pergi haji. Amin ya Rabbal Alamin. Karena bagaimanapun semuanya aturan Allah. Saya minta yang terbaik ya Rabb. Panggil yang dekat sama saya, yang senang sama saya, yang cinta sama saya. Kenapa? Kalau dia cinta, saya bakal cinta. Karena saya nggak pernah. Walaupun saya bilang gini orang kampung sana, siapapun yang cinta sama saya tahu. Allah kasih tahu ilmunya. Allah yang kasih tahu bukan saya. Siapapun yang kesal sama saya, walaupun di depan senyum-senyum itu, saya tahu. Karena Allah yang ngasih tahu. Saya gituin orang kampung sana. Sebelum saya hadir di sana, sebelum saya tetap sana, saya ngomong gitu. Ya setelah habis saya ngomong. Bapak Ibu, saya bilang, saya datang kemarin. Yang pertama silaturahmi, yang kedua saya di sini diwasilahkan lewat orang tua saya, oleh Allah ditaruh tempat sini. Yang ketiga, siapapun yang cinta sama saya tahu. Dan siapapun yang marah sama saya, walaupun jauh, saya tahu. Ini kejadian, itu semuanya kejadian yang Allah kasih itu. Oh begini, oh gitu semua. Kenapa? Karena cinta, dia cinta dibalas dengan cinta. Sampai Habib Ayat bin Abdullah As-Sakran sampai datang ke rumah, tidur di rumah
sholat sampai berapa rakaat dari zuhur terus sampai asar. Ya. Kenapa? Karena saya cinta, dia cinta. Sama, siapapun orang yang di sini, dia cinta sama saya, insya Allah semuanya bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hajatnya bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin sama saya, bakal saya ingat sama dia. Ustaz Saroni pernah lagi cerita tentang saya. Ya Allah, ini saya lagi jalan, betul-betul lagi mau naik apa? Naik sepeda sama anak saya, mau dia sama Wildan. Mau ke sana ke Segerajaya, tapi belok. Saya belok sono. Mau ngapain kah? Kita mau ke sono. Mau sono ujung. Ke Buni. Enggak, sini, belok. Enggak tahu nih Papa ada apa nih. Ternyata lagi diomongin. Mau sama ya? Masa apa lagi? Keluarga kan? Lagi diomongin saya. Lah, baru diomongin, baru kali ini ada orangnya. Bukan 1 kali 2 kali. Saya seperti ini. Sampai di klien dari mana aja begitu. Karena saya Allah kasih siapa yang cinta sama saya tahu. Siapa yang gede sama saya tahu. Dan insya Allah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma geretak hati saya. Ya. Dimanapun orang cinta sama saya akan datangin. Karena walaupun orang sudah meninggal dunia, dia bisa manggil saya bakal datang. Kenapa? Sampai ke Syekh Zeni Segumpul Martapura, saya digratisin oleh orang bayar. Ya dibayarin, naik pesawatnya dibayarin, pulang kok dibayarin. Kenapa? Karena saya cinta kepada Syekh Zeni Segumpul Martapura. Jadi saya meminta kepada jamaah di sini semuanya, para asatidz, jangan lupakan kita bersolawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedetik pun jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bakal kabul hajat. Nah insya Allah keberangkatan saya ini besok tanggal 15. Iya, tanggal 15 saya dapatnya pesawat dulu pernah di setengah hari jam 1 malam, jam 1 siang. Pesawat Arab Saudi. Nah ini saya dikasih keberangkatan Arab Saudi di jam 4. Jam 4 subuh berangkat insya Allah. Jadi kumpul semuanya nanti. Ya, di Al-Watonnya 43. Amul Suryato kumpul semua sana. Saya sediakan mobil elok. Iya. Itu saya sediakan mobil elok. Nanti kita berangkat jam 12. Jadi kalau dari sini Master sekitar jam 11-an. Ya, jam 11. Itu biar sampai sana jam 11. Jam 12 kita berangkat sambil menunggu di sana karena kita harus nunggu pesawat, bukan pesawat nungguin kita. Iya, kita nungguin pesawat, bukan pesawat nungguin kita. Pesawat kalau udah waktunya pesawat berangkat udah, nggak bakal nungguin kita. Telat udah, angus ya angus, gitu semuanya. Jadi memang saya lebih enak begitu. Jadi berangkat nanti jam 12, tank malam sampai sana sekitar jam 1-an. Nah, sambil jam 4 selesai sholat subuh berangkat insyaallah. Doain semuanya ya. Biar perjalanan kami beserta jamaah memberi kelancaran, kemudahan, keberkahan. Perginya selamat, pulangnya selamat. Perginya sehat, pulangnya sehat. Perginya berkah, pulangnya berkah. Mudah-mudahan menjadi umrah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon doa juga untuk di bulan Februari Maret. Saya ada juga untuk keberangkatan. Ya. Kalau yang ada rezeki saya doain mudah-mudahan biar punya rezeki banyak semuanya. Amin. Berangkat bareng. Ya. Insyaallah di bulan Februari akhir dan masuk Maret saya berangkat lagi membawa jamaah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, kelancaran, keberkahan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa azwajina wa zurriyyatina wa tanawizna ahli baitina wa la tadarrahum wa fikum li ta'atika wa zubna birrahum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق والعنز الدقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا الحضور إلى بيت الله العتيق والزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق بلطف وعافية بلا محنة وبلا بلية يا أرحم الراحمين. اللهم يا دائم الفتح على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم لا الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.